Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardlanif dan kali ini kita akan ngebahas Yamaha Fazio. Kita akan review lengkap dan kita sudah tes motor ini touring kemarin ke Salatiga. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita mau bahas secara lengkap Yamaha Fazio. Dimana Fazio ini ada dua model, yang pertama Neo dan satunya lagi adalah Luxury. Yang Neo ini harganya 21,7 juta rupiah dan yang Luxury harganya 22 juta rupiah. Perbedaannya ada di warna sama di beberapa aksesoris seperti depannya. Kalau yang Luxury itu dia kalau nggak salah warnanya chrome atau silver gitu, sama di bagian samping-sampingnya. Sisanya sama aja dari teknologi dan lain-lainnya. Jadi nambah 300.000 buat dapetin warna. Nah, kebetulan kita pilihnya ini warna cyan. Ya, ngomong gitu ya. Jadi kalau kata istri gue ini warna hijau, kalau gue bilang ini warnanya biru. Kalian tim mana? Tim biru atau hijau? Kalau gue sih bilang ini biru ya. Nah, tapi by the way, ini yang megang HP ini istri gue. Kita bikin video ini pakai HP dan ini seharian tuh hujan. Ini juga masih gerimis dikit-dikit ya kan. Nah, terus kata istri gue, gimana kalau bikin videonya naik aja ke atas rumah ya kan. Ya udah, akhirnya kita bikin video di sini dan ya untung ada istri gue ya, jadi bisa bikin video. Nah, banyak yang bilang motor ini itu katanya pesaingnya Honda Scoopy yang super laris ya, karena bentuknya bagus, dipakai juga enak. Ya wajar deh kalau misalkan tuh motor laku ya. Nah, cuman gue nggak sepakat. Kenapa? Karena desainnya itu berbeda dengan Scoopy. Ini lebih ke Italia-Italiaan. Kalau yang direct kompetitor dengan Scoopy itu ada Yamaha Vino yang bentuknya ya kalian tahu lah seperti apa ya kan. Nah, si Fazio ini bentuknya mirip-mirip kayak Piaggio ya kan. Fazio Piaggio, yang mirip juga ya. Makanya dia punya lampunya di depan. Terus lampu sennya di sini, bahkan dia ada dasinya kayak gini. Nah, terus di bagian bawahnya, ini bannya kurang lebih ke bagian bawah roda sini ini sama persis sama kayak apa tuh? Kayak Frigo. Ini kebetulan di rumah ada Frigo ya. Jadi peleknya sama, remnya sama, shocknya sama, semuanya sama kecuali dia nggak ada sensor ABS-nya. Jadi di bagian sini nggak ada yang garis-garis itu. Dan untuk sensor kecepatannya dia masih pakai kabel di bagian sebelah kiri. Sama dibandingkan dengan Frigo, dia punya ban yang lebih kecil. Dan entah kenapa, meskipun settingannya kelihatannya sama, cuma dipakainya tuh beda banget sama Frigo. Frigo itu empuk, lumayan enak. Kalau ini kerasnya lumayan keras. Jadi pas melewati jalan bergerombang atau jalan lobang yang nggak enak gitu ya, itu tuh kerasa banget sampai ke tangan. Jadi shock depannya tuh bener-bener keras. Entah karena mungkin Frigo ada bagian depannya itu kan dia ada ini ya, ada tangki ya, mungkin lebih berat, sama dia punya ban yang lebih tebal sih. Mungkin gara-gara ini kan ban 70, Frigo 90, makanya dia lebih empuk dibandingkan dengan ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih empuk lagi, kalian mesti bongkar, ganti pernya sama ganti ininya sih, ganti olinya yang lebih empuk lagi biar lebih enak. Soalnya ini menurut gua agak ganggu di bagian stang depannya. Terus ke bagian atas ya. Ini desainnya yang gue bilang, gue suka banget sama desainnya. Bagus, karena mau bagaimanapun jualan motor di Indonesia itu yang paling penting adalah desain. Kalau desainnya jelek, susah. Tapi kalau desainnya bagus, mau jualan apa aja gampang. Orang nggak akan baca spek, nggak akan baca fitur, asalkan desainnya bagus, orang auto beli. Nah, ini desainnya masih love and hate kalau buat orang-orang. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau gue sih cenderung yang suka. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kayak mungkin orang nggak mampu beli Vespa gitu ya, duitnya belum cukup, tapi pengen yang gaya-gaya Vespa, nah bisa beli Fazio karena harganya cuma setengahnya ya, 21,7 juta. Vespa itu 40 jutaan ya kan. Nah, terus ini sayangnya yang LED ini cuma bagian atasnya doang, lampu di sini. Ini lampunya sudah full LED tanpa embel-embel ring atau semacamnya, jadi nggak ada DRL-nya. Jadi kalau misalkan nyala ya udah nyala aja seperti biasa. Terus di lampu sennya, ini lampu sennya sederhana banget, dia masih pakai lampu bohlam biasa ya kan. Jadi lampunya ya belum full LED lah, tapi oke, karena orang nggak merhatiin sampai ke situnya. Cuma ini sih lampunya ini kurang berasa mahal aja walaupun udah LED semua. Oke, terus ke samping dari sini, nah bisa kita lihat di bagian decknya ini dia tuh agak sedikit tebel karena di sini pertama dia punya laci, dan lacinya ini kerasa mahal tutupnya ya, dibikin dengan sangat baik. Beda sama Yamaha NMAX ya, ini beda, ini bikin lacinya niat. Sama di bagian sini dia ada colokan 12 volt sama tempat buat naruh HP di sampingnya. Kita tutup sekarang. Sama di sini ada hook. Ini juga hooknya tuh double di sini sama di bagian bawah sini nih. Jadi hooknya ada dua.
Terus akinya sekarang dia ada di bagian bawah deck. Kalau dulu Yamaha itu selalu di bagian atas. Kalau nggak di depan tebeng sini, ada di bagian sini. Nah, dulu tuh salah satu jargon, bukan jargon ya, black campaign-nya tuh katanya, wah kalau Honda itu akinya di bawah, kalau kena banjir bahaya. Makanya Honda sampai bikin yang ya gitulah, dikasih air, dicelupin si akinya buat nunjukin bahwa dia kedap air. Nah ternyata sekarang Yamaha juga sama, dia naruh aki di bawah. Ya jadi kalau emang bagus gitu ya dari kompetitor, kenapa nggak ditiru sih? Setuju gua dengan langkah Yamaha meniru Honda, dan dia kan jadi punya bagasi lebih gede ya. Nah terus di depan sini ada tempat buat naruh botol minum di sini, tapi nggak terlalu besar, kurang dalam. Jadi kalau kita punya botol minum yang lebih panjang gitu ya, dia tuh agak keluar, takut jatuh. Nah terus ini dia sudah pakai keyless, dimana tombolnya beda sama punyanya Aerox atau punyanya NMAX. Dia ini agak sedikit lebih murah karena dia tuh doff, plastiknya tuh kelihatan gitu, bukan yang model black piano. Nah terus ke atas sini, ini dia punya banyak baut yang expose. Itu bedanya Yamaha sama Honda. Kalau Yamaha itu bautnya dibikin kelihatan expose seperti ini. Bagian atasnya, nah ini kebetulan kita megang kuncinya ya. Kuncinya sederhana sekali seperti Aerox dan NMAX ya, nggak terasa mahal sayangnya, dan kita cuma dapat satu doang. Jadi keylessnya ini cuma dapat satu, nggak dapat dua. Kalau Honda dapat dua. Oke, lanjut. Nah bagian atasnya, banyak yang nggak suka katanya kepalanya kegedean, tapi menurut gua oke. Yang jadi problem itu adalah kalau kita kena jalan-jalan yang berlobang, itu kayak bunyinya kayak dok 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 gitu dari bagian sini. Semoga dia kuat, jangan kayak Supra X yang nanti lama-lama jadi bergetar gitu. Jadi pas kita nyetir itu megangnya bukan megang sini, megangnya megang batok biar nggak getar. Nah banyak yang kritik masalah ini nih, spion. Karena ini spionnya adalah spion yang sama seperti Yamaha Vega R atau Mio zaman dulu yang pertama kali yang karbu. Masih sama, belum ada bedanya, tapi nggak masalah. Ini karena Yamaha pengen menggalakkan UMKM biar mereka bisa jualan spion yang cocok untuk motor ini. Gantilah sama spion Vespa bekas, paling bautnya aja yang dikasih adaptor. Sama untuk kelengkapannya juga dia lengkap sekali. Udah ada idling stop di sini, ada hazard, ya kan? Terus di sini ada starternya. Ini ada klakson. Terus ini untuk high beam, sama ini lampu sein. Nah, untuk speedometernya, ini kan motor terlihat klasik ya, tapi speedometernya dilihat modern. Nah, bentuknya seperti ini, kotak kecil, dan untuk beberapa indikator ada ditaruh di atas ini. Kayak misalkan lampu sein atau high beam ada di atas. Nah, terus di sini ada informasinya, ada kecepatan, logo assist. Assistnya ini nanti akan ada puter-puterannya kalau dia lagi bekerja, sama ini voltase bisa kita ganti jadi odo, trip, sama jam. Sayang sekali dia nggak ada fuel consumption-nya. Sama di bawah ini untuk indikator bensin. Oke, nah asisnya itu ngaruh nggak sih? Dan, jadi gue udah beberapa kali melakukan percobaan. Jadi asisnya ini kenapa waktu gue coba itu jarang sekali nyala? Karena dia nyala kalau kita dari bentik terus kita ngegasnya itu agak dalam. Jadi kalau kita ngegasnya santai itu asisnya nggak nyala. Nah jadi kalau misalkan kita mau asisnya nyala, itu kita ngegas ala-ala jamet, jadi bener-bener dibetot, nggak gitu juga sih. Dia gasnya agak dalam, dia baru nyala. Dan dia kalau misalkan udah dipakai 3 kali, asisnya hilang. Dan ketika asisnya hilang, kita coba betot lagi, nggak ada bedanya, sama aja sih. Jadi motor listriknya itu dari hybridnya itu kayak cuma bikin mesin lebih ringan aja. Jadi dia itu buat ngegas itu nggak ada beban mesin lah, nggak bisa dibilang ngebantu juga sih, mungkin bikin irit iya, cuma kerasa sampai tarikan beda gitu enggak, karena gue udah nyoba sama sekali nggak ada. Oke, terus joknya ini bagus, gue suka lebar dan cukup empuk ya. Biasa kalau Yamaha lebih empuk dari Honda. Sama jok belakangnya juga cukup lebar. Nah posisi duduk juga seperti ini posisi duduknya dibandingkan dengan ya Frigo ya, ini kakinya agak sedikit lebih tinggi karena memang mungkin karena ada baterai di bagian bawah. Terus posisi tangannya untuk gue 3170, kalau kita duduknya tegak ini agak jauh nih ya, kayaknya harusnya tinggian dikit gitu ya, cuma ini emang kayaknya didesain buat orang-orang Asia, jadi yang tingginya mungkin di bawah 170. Kalau gue buat dapetin posisi duduk yang pas, ini agak sedikit maju, ini kan kita harus tegak kalau duduk ya. Sama tangan itu jadi agak terlalu lurus, mungkin memang ini buat orang-orang kayak buat cewek kali ya, ini baru pas. Kalau 70 ke atas mungkin tangannya agak lebih jauh lagi. Oke, sekarang kita turunin standarnya. Nah, gimana pas kita turunin standar? Nah, pas kita lagi kaki satu seperti ini sih enak, pas, nggak ada masalah.
kalau kaki kita dua-duanya turun, ya ini bisa tanpa harus pakai jinjit. Tapi ketika kita nggak pakai jinjit, ini bagian kaki kita ini nempel sama bodi motor. Jadi kalau misalkan bodi motor kita kotor, nanti kaki kita ikut kotor juga. Tapi nggak masalah sih. Biasanya orang turun cuma satu kaki doang. Jadi untuk decknya lega, posisi duduk lega, dan gue pakai kemarin ke Salatiga PP itu nggak bikin pantat itu jadi pegal atau panas. Kursinya benar-benar nyaman sih. Nah terus gimana dengan posisi boncengannya ya? Ini kita buka. Surprisingly posisi boncengannya ya ini cukup enak loh. Jadi kemarin gue udah coba pakai boncengan sama temen gue di belakang. Ini kita masih dapat ruang yang lega gitu. Dan kalau ada orang di depan gitu ya, kita nggak nempel gitu bagian kaki kita. Karena dia footstepnya ini cukup lebar jaraknya. Footstepnya kecil tapi posisinya cukup lebar kaki kita. Jadi kalau misalkan kalian dapat misalkan Gojek gitu ya di jalan, dapatnya Yamaha Fazio, duduk di belakangnya ini cukup enak, pantatnya cukup lebar, dan pegangannya ini lega, bagus di sini. Cuma agak sedikit pendek aja, jadi ya agak begitu. Tapi so far ini enak banget sih buat pakai boncengan. Oh, sekarang bagaimana dengan bagasinya? Kita buka seperti ini. Nah, ini dia bagasinya. Bagasinya besar tapi kurang dalam. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ini posisi helmnya, ya kan? Yang bisa masuk ke dalam sini cuma helmnya Fazio. Helm lain nggak bisa, karena dia helmnya tuh tipis, pipih kayak gini. Ini helmnya kalau kita pakai dilihat deh bentuknya nih. Oke, kita pakai. Kepala kita tuh nggak ke cover sempurna, belakangnya tuh masih begini loh. Jadi helmnya emang helm pendek, makanya dia bisa masuk. Tapi ini bagasinya lega sekali. Ini 17,5 liter, jadi gede banget. Cuma ya itu karena dia kurang dalam, jadi helmnya itu nggak bisa semuanya masuk. Ini pun pakai helm bawaannya, pas kita tutup gini ya. Nah, dia tuh masih mentok, jadi nggak langsung otomatis kunci, harus ditekan dikit. Nah, baru ke kunci. Kita buka lagi ya. Oke. Nah, di sini ada toolkit, ada 3 biji ya. Pertama ini kepala buat obengnya. Terus ini ada obeng, sama ini ada kunci L buat buka aki. Nah, terus sisanya kosong. Di sini tangkinya 5,5 liter penuh, kemarin baru gue isi. Sama kalau luber, nanti dia akan masuk ke bagian sini. Nah, ini juga ada Y connect-nya buat connect ke aplikasi. Ada di sini. Sekarang kita tutup lagi ya. Nah, sekarang bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya seperti yang kalian tebak. Tadi kan gue bilang, lampu LED-nya itu ada cuma di batoknya doang, lampu utama. Lampu belakangnya ini belum LED, masih halogen, dan halogen. Terus juga, ini dia tuh lampu belakangnya ini dia bisa tembus ke bawah buat jadi lampu plat nomor. Dan lampu plat nomornya warnanya apa? Kuning. Ya, sederhana banget. Jadi kurang kelihatan, wah kalau pas lagi malam ngeliatin plat nomornya tuh lampunya kuning tuh gimana gitu. Sama di sini tulisannya Yamaha Classic Live in Your Style. Bukan Classic, Classy. Jadi Yamaha itu bikin kategori baru namanya Classy Yamaha. Jadi kalau misalkan NMAX, Aerox sama Lexi kan masuknya Maxi Yamaha. Nah, ini Vino sama Fazio itu masuknya Classy Yamaha. Mungkin dia akan masukin Vilano. Jadi semua motor yang depannya F itu masuk ke Classy Yamaha seperti ini. Dan semuanya di motor ini itu desainnya itu kapsul, ya, bukan oval tapi kapsul seperti ini. Lampu sen juga kapsul. Terus sampingnya ini bisa diganti sama aksesoris, bisa dibuka pakai kunci L. Terus kita bisa tempelin aksesoris seperti misalkan kita bisa naruh tas atau segala macam di bagian sini. Nah, sekarang gimana soal mesinnya? Mesinnya dia sama menggunakan dengan mesin Yamaha yang pada umumnya 125 cc, sama mungkin kayak Jir atau sama kayak Frigo, tapi tenaganya beda. Seperti mappingnya beda. Dia torsinya gede, 10,6 Nm dibandingkan dengan Frigo yang cuma 9-an. Sama tenaganya dia lebih kecil dibandingkan Frigo. Dia 8,4 PS, sedangkan Frigo itu 9,5 PS. Jadi torsinya sekarang lebih gede dibandingkan dengan horsepowernya. Biasanya kalau kayak gitu, itu yang diincar adalah fuel consumption biar lebih irit. Nah, sama dia ada yang teknologi hybrid tadi, tapi hybridnya itu kecil sekali rasanya. Jadi anggap aja kalian beli motor ini tuh bukan karena hybridnya, tapi di luar dari hybridnya dia ini sangat irit sekali. Jadi kemarin gue coba PP Salatiga itu dapat 51 km per liter. Jadi irit banget. Buat sebuah motor matic irit ya. Biasanya motor matic kan ya 30-40 lah km per liter. Oke. Mesinnya
Karakternya mirip sama Frigo, cuma untuk putaran bawahnya kalau misalnya kita lagi idle di 10 tiba-tiba kita mau gas langsung ke 30 gitu ya. Dia tuh agak sedikit yang nggak selaju Frigo, jujur aja. Jadi torsi bawahnya tuh agak kurang, tapi kalau kita dari berhenti kita gas itu dia langsung ngacir, bagus. Jadi mungkin kalau misalkan kita pakai motor ini gitu ya pas lagi santai tiba-tiba kita gas itu baru berasa performanya agak kurang. Nah, untuk top speed sendiri gue kemarin dapat 91 atau 92 dan di pas tanjakan gue dapat 70 sampai 80 km per jam. Ya, masih di bawah motor-motor 155 cc atau 150 cc. Soalnya kemarin waktu jalan ada Vario lewat, cus, kenceng. Nah, terus shock breaker belakangnya ini juga berasa kerasnya. Tapi entah kenapa juga dia rasanya lebih keras dibandingkan dengan Frigo. Frigo juga nggak empuk sih belakangnya. Jadi katanya kebanyakan orang kalau pakai Mio atau pakai Frigo belakangnya diganti pakai shock beat biar lebih empuk. Nah, ini belakangnya rodanya itu juga sama, dia masih pakai yang ukuran 70 bukan 90, jadi dia lebih kecil dibandingkan dengan Frigo. Sama peleknya modelnya sama dan dia juga masih pakai tromol. Nah, terus gimana soal rasa berkendaranya? Jadi, motor ini gue suka karena dia sangat lincah. Dan kalau kita kecepatan tinggi, dia nggak goyang. Kan beberapa motor tuh kalau kecil tuh kalau dipakai lurus tuh nggak stabil ya. Ini stabil dan lincah. Tapi memang secara kenyamanan, mau dipakai boncengan pun dia masih terasa keras. Untungnya gue coba motor ini ya, bagian depannya itu nggak ada bottoming kalau pas kita lewatin jalan-jalan jelek. Jadi ya so far sedang-sedang aja. Memang kalau soal kenyamanan, memang bukan yang paling nyaman. Tapi kalau soal irit-iritan dan fungsionalitas segala macem, ini motor bagus banget dan fiturnya juga oke banget. Paling sayangnya dia belum pakai lampu full LED aja sih, jadi kesannya agak kurang futuristis gimana gitu. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa langsung cek video di bawah. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Bye.